الحمد لله العزيز الغفار، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأخيار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم القرار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus-menerus memperbanyak bekal, untuk terus-menerus mentaubati dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Dan sebaik-baik bekal yang kita kumpulkan untuk menghadapnya adalah takwa. Takwa yang saban Jumat kita evaluasi sudah seberapa dekat kita dengan perintah-perintahnya dan sudah seberapa jauh kita dari larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga tercurah senantiasa kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang dengannya kita berharap wajah-wajah kita dinampakkan keharibaan beliau. Salawat yang dengannya kita berharap kelak kita dibangkitkan dekat-dekat dengan beliau, diberi kesempatan minum dari telaga beliau, karena siapapun yang meminum dari telaga beliau tidak akan merasakan kehausan selamanya. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perintah takwa yakni menjaga diri dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjaga diri untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara perintah penting lainnya yang mesti kita jaga di dalam kehidupan kita adalah menjaga husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya husnuzan kepada Allah, hal ini diwasiatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla mautihi bi thalathati ayyam. Hal ini atau perintah untuk husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala ini disampaikan, diwasiatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya sekira 3 hari sebelum hari wafatnya beliau. Beliau mewasiatkan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mati kecuali dia tetap menjaga husnuzan, prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ditegaskan juga dalam hadis yang lain, di mana dalam sebuah hadis qudsi Allah taala berfirman, Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ada sesuai dengan prasangkaan hambaku. Jika dia berprasangka baik, maka prasangka baik itu baik baginya. Namun jika dia berprasangka buruk kepadaku, maka prasangka tersebut adalah buruk kesudahannya baginya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita cermati mengapa kita mesti menjaga husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sebuah hadis
yang termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin di awal-awal bab taubat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mencantumkan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah kepada para sahabat dan sejatinya kepada kita semua umatnya. Kana rajulun min qablikum, kata Rasulullah, adalah seorang laki-laki dari umat sebelum kalian, yakni umat Nasrani, umatnya Nabi Isa alaihi salam. Sudah membunuh 99 nyawa, sudah melakukan dosa besar, yakni membunuh bukan hanya satu tapi 99 nyawa. Tapi di hati kecilnya ia merasakan kegelisahan yang menghantarkannya untuk bertanya, apakah masih mungkin saya yang sudah membunuh 99 orang ini masih bisa bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegelisahan hatinya ini, ketakutan hatinya dan harapan apakah mungkin orang seperti dirinya masih bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kakinya untuk mencari kepada orang-orang salih, kepada ahli agama. Maka sampailah langkahnya kepada seorang pendeta Nasrani pada saat itu. Beliau bertanya, si laki-laki ini bertanya kepada sang pendeta, wahai pendeta, apakah mungkin aku yang sudah melakukan kejahatan dosa besar, membunuh 99 nyawa ini, masih diberikan kesempatan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima taubatnya? Maka dengan kekerasan hati, kekerasan beragama sang pendeta, sakleknya beragama sang pendeta, maka dia berkata, tidak mungkin Allah akan menerima taubat orang yang melakukan dosa sepertimu. Maka kecewalah si pemuda tadi, lalu dengan kemarahannya dia bunuh pula pendeta tersebut, maka genaplah yang dia bunuh 100 orang. Namun setelah peristiwa tersebut tidak menyurutkan langkahnya untuk mencari cara untuk bertaubat. Hatinya terus bertanya bagaimana cara untuk bertaubat, terus gelisah, terus mencari cara. Maka sampailah kakinya, dikabarkan kepadanya ada orang salih di pinggiran kota. Maka dia bertemu dengan orang salih tersebut, lalu menanyakan hal yang sama seperti yang ia tanyakan kepada sang pendeta tadi. Lalu jawaban orang salih ini dengan bijak dan penuh hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, tidak ada yang menghalangi seseorang dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dirinya sendiri. Namun orang salih ini tadi memberikan syarat. Jika taubatnya ingin langgeng, jika taubatnya ingin terus terjaga, maka ada syarat yang harus dilakukan oleh si pemuda ini tadi, yakni dia harus meninggalkan kotanya, tempat tinggalnya di mana memang terdapat banyak orang-orang yang jahat, banyak orang-orang yang berbuat jahat, fasik, membunuh dan seterusnya. Dia harus pindah ke kota lain yang di dalamnya terdapat orang salih dan banyak orang-orang salih yang berguru kepada ulama tersebut. Maka tanpa menunggu esok, tanpa menunggu sore, si pemuda tadi langsung meninggalkan kampungnya menuju ke kampung orang salih tersebut. Di tengah jalan berlakulah takdir Allah Subhanahu wa taala atas diri si pemuda ini. Ajalnya tiba dan dia meninggal saat di perjalanan. Ketika jasadnya berada di tengah-tengah jalan antara kota asalnya yang penuh orang jahat, dengan kota tujuannya yang penuh orang salih, maka datanglah dua malaikat berebut ingin membawa ruh si pemuda tadi.
berkata malaikat azab, aku yang lebih berhak membawa ruh si pemuda ini karena dia telah melakukan kejahatan yang melampaui batas, dosa besar yang melampaui batas. Namun malaikat rahmat tidak mau kalah, saya yang harus membawa pemuda ini karena dia sudah bertaubat. Lalu karena tidak selesai perselisihan dua malaikat ini, Allah mengutus satu malaikat lagi untuk menengahi dua malaikat tersebut. Lalu Allah menyampaikan pesan, ukurlah jasadnya, kemana paling dekat jasadnya, ke kota tujuan atau ke kota asalnya, maka salah satu malaikat yang lebih berhak membawanya. Jika ia masih lebih dekat ke kota asalnya, berarti dia memperlambat taubatnya, maka malaikat azablah yang membawa. Lalu jika dia lebih dekat ke kota tujuan, ya ke kota orang salih, ya yang menjadi tujuannya, maka berarti dia mempercepat taubatnya dan malaikat rahmatlah yang berhak membawanya. Kemudian diukurlah, dalam hadis tersebut disampaikan, diukurlah oleh ketiga malaikat tersebut dan didapati bahwa jasadnya lebih dekat ke kota orang salih, maka dibawalah ruh pemuda ini tadi oleh malaikat rahmat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, sesungguhnya yang terjadi adalah jasadnya aslinya masih lebih dekat ke kota asalnya, tapi karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya si pemuda yang sudah bertaubat ini tadi, maka ketika ketiga malaikat tersebut mengukur ya, jasadnya ke kota asalnya yang aslinya masih lebih dekat, Allah katakan kepada bumi, wahai bumi, memanjanglah, maka memanjanglah jarak antara jasadnya dengan kota asalnya tersebut. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita renungi hadis ini di dalam bab taubat di Riyadhus Shalihin ini, rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada si pemuda ini tidak turun karena salatnya, tidak turun karena infaknya, tidak turun karena ilmunya, tidak turun karena amal-amal salih ya, yang banyak. Yang dilakukan si pemuda ini baru satu amal salih yang mulia, yakni taubat. Baru satu amal salih yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni taubatan nasuha. Kembali kepada Allah dengan sebenar-benar kembali. Ya. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mustahil si pemuda ini tadi bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala manakala dia tidak menjaga husnuzannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita menjaga husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai baginda Nabi mewasiatkan kepada kita, la yamutanna ahadukum, jangan sekali-kali kalian mati kecuali wa huwa yuhsinul dhanna billah azza wa jal, kecuali dia menjaga husnuzannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala ini dilakukan dengan tuntunan yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yakni menyeimbangkan antara raja dan khauf. Kita berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga takut akan ancaman beratnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Amirul Mukminin saat mendapati rakyatnya berbuat salah. Lalu si rakyat ini meminta ampun kepada khalifah dengan membawa-bawa ayat innallaha ghafurur rahim ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, maafkanlah kesalahan saya, karena sesungguhnya Allah itu Ghafurur Rahim, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun Umar sambil memaafkan si orang tersebut
tetap mengingatkan rakyatnya dengan na'am bal syadidul iqab. Betul, saya maafkan engkau dan betul Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tapi terus ingat bahwa Allah juga syadidul iqab, sari'ul hisab, cepat hisabnya, cepat perhitungannya, dan berat siksanya, kejam siksanya. Maka berada di antara raja dan khauf ini menjadi penting, menjadi juknis penting bagi kita dalam menjalankan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena atas nama husnuzan kepada Allah lalu kita meniru apa yang dilakukan oleh Banu Israel, oleh para orang-orang Yahudi pada zamannya, yakni melarang semua larangan, mengerjakan semua larangan-larangan Allah karena alasan Allah nanti Maha Pengampun. Tidak juga kita terlalu keras seperti orang-orang Nasrani yang mengharamkan nikah, mengharamkan tidur, mengharamkan makan dan minum. Beradalah kita di antara keduanya, yakni kadang ada di dalam raja, kadang ada di dalam khauf. Kadang ketika kita putus asa, merasa tidak ada yang dapat mengampuni kita, maka perbanyaklah raja, perbanyaklah membaca, mengingat tentang rahmat Allah. Namun ketika kita merasa dalam suasana menyepelekan dosa, ingat-ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab. Demikianlah juknis husnuzan, menjaga husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus berada di tengah-tengah ya antara raja dan khauf, dan berada di dalam sikap yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi jalla wa ala wa salatu wa salam ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'd. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, haitsu qala Allah ta'ala وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتها على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث اللهم يا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة